Paroki Santo Yosef Medari awalnya memang berasal dari pewartaan misi Gereja Katolik yang awal oleh Ordo Jesuit, meski dulu belum ada keuskupan karena masih menjadi bagian dari stasinya Semarang, lalu mulai mengembangkan di Jogja ke Kota Baru kalau tidak salah, terus di sini jadi stasinya Kota Baru dan juga menjadi semacam transit karena jalurnya jalur antara Jogja Semarang kan. Lalu sekitar tahun 1930 itu baru ada Romo yang tinggal di sini. Lalu mulai ada paroki, tapi untuk parokinya sendiri itu baru ada sekitar tahun 60-an setelah ada keuskupan. Ya itu sebenarnya hanya dari pemerintah saja. Kalau dari aslinya kan gereja ini sudah banyak berubah ya. Banyak berubah karena cagar budaya itu yang dilihat memang pertama-tama dari bangunan, meskipun di balik itu juga ada terkait dengan dulu penggunaannya untuk apa dan sebagainya, untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung mereka, kepentingan mereka. Misalnya seperti dulu diceritakan ini sebagai gudang amunisi untuk Jepang dan sebagainya ya. Ciri khasnya ya pedesaan tapi dekat dengan kota gitu. Maksudnya masyarakatnya banyak yang masih jadi petani, ada di pinggir-pinggiran, dan banyak yang bekerja sebagai karyawan. Ya tidak disebut sebagai paroki kaya ataupun paroki dengan orang-orang yang punya kapasitas strategis di tengah pemerintahan, tetapi paling tidak penyangga karena banyak yang masih sebagai petani. Di sini melayani 3 Kapnewon Sleman, lalu tempel dengan Seyegan. Ya kalau jumlahnya nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Kalau yang tercatat sih sekitar 2.900-an nih, termasuk dengan stasi Seyegan. Tetapi kalau yang stasi Seyegan itu mungkin bisa sekitar 80% lah yang hadir ya, yang ada di gereja. Kalau misalnya misa kali 3 seminggu itu kan ada misa sore, misa pagi, sama misa di wilayah itu ya sekitar 600-700 lah, atau paling banter 1.000. Jadi itu masih separuhnya kan, seperti itu. Ya menjadi pilar gereja tetapannya namanya pewartaan, maka itu menjadi bagian dari karya pastoral gereja Katolik. Maka di gereja sendiri untuk karya pastoral itu kawal atau diperjuangkan oleh Dewan Pastoral Harian, secara khusus bidang pewarta, menekuni atau melayani bagian pewartaan, misalnya tentang bagaimana mengajar umat soal inisiasi, persiapan terima sakramen inisiasi. Lalu ada FIBB, formasi iman berjenjang dan berkelanjutan, itu terus menerus diadakan di bimbing mereka ini, mulai dari pendampingan iman usia dini, pendampingan iman anak, pendampingan iman remaja, pendampingan iman orang muda, pendampingan iman orang dewasa, pendampingan orang lanjut usia. Jadi ada bagian-bagiannya, mulai mengadakan rekoleksi, pendampingan sekolah iman, pendampingan pendalaman yang lain terkait juga dengan dari gereja, misalnya soal PKSN, soal Advent, soal Prapaskah, seperti itu. Ada pendampingan terus. Koinonia itu terkait juga dengan bagaimana gereja membangun persekutuan. Di sini juga ada, lalu juga menjadi bagian dari pelayanan Dewan Pastoral Paroki. Ada namanya Kabit Persekutuan Paguyuban, itu bagaimana membentuk persekutuan lalu melayani mereka. Ya itu menjadi perhatian khusus, pelayanan khusus terkait juga dengan mungkin persekutuan kategorial itu maksudnya kayak
eh, persekutuan lansia, persekutuan atau paguyuban doa, lalu juga eh, persekutuan yang berdasarkan profesi, misalnya UMKM, lalu kelompok tani. Kalau diakonia pelayanan itu dalam gereja lalu menampilkan wajah sosial gereja gitu ya, maksudnya bahwa gereja tidak hanya melayani di dalam tetapi juga melayani secara umum kemanusiaan. Maka dalam paroki juga ada yang dalam Dewan Pastoral Paroki itu ada bidang namanya kemasyarakatan dan pelayanan ya, pelayanan sosial. Jadi itu tugasnya bagaimana gereja peduli pada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau liturgia itu ya juga menjadi identitas gereja. Kalau gereja Katolik tanpa liturgia ya bukan gereja Katolik. Setiap minggu kita wajib ke gereja, ada misa atau ekaristi yang mempersatukan umat, yang mengajak umat memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, lalu mendapatkan berkat dari sana, menerima sakramen ekaristi. Lalu juga ada misa harian 5:30 setiap pagi, lalu juga ada misa Jumat pertama, ada misa hari raya pasti kan. Materia kesaksian ini yang memang agak susah ya untuk diwujudkan atau dinyatakan, tetapi ini bisa mendasari dari semua bidang tadi. Artinya bahwa kita siap berkorban, siap untuk mendasari semuanya itu dengan dasar pelayanan, artinya tidak menarik profit atau mempunyai kepentingan apapun selain keselamatan jiwa-jiwa. Nah, maka ya harapannya dalam semua bidang pelayanan ataupun pilar gereja tadi ada itu semangat kematiran, bahwa ya umat yang terlibat di sini diajak untuk berkorban, diajak untuk melayani, untuk membantu dengan tulus dan murah hati seperti itu.